Kabupaten Karanganyar, terletak di Provinsi Jawa Tengah, adalah salah satu daerah yang kaya akan potensi ekspor dan impor yang menarik. Kabupaten ini memiliki keindahan alam yang mempesona, seperti pegunungan yang hijau dan perkebunan teh yang luas. Karanganyar juga dikenal sebagai pusat produksi tekstil yang berkualitas, seperti batik dan kain tradisional Jawa. Selain itu, Kabupaten Karanganyar memiliki sektor pertanian yang kuat, dengan produksi sayuran, buah-buahan, dan kopi yang menggiurkan. Dengan lokasi yang strategis di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi besar untuk mengembangkan perdagangan internasional. Dalam hal ekspor dan impor, Kabupaten Karanganyar telah aktif dalam berbagai sektor. Ekspor utama melibatkan produk-produk tekstil berkualitas tinggi seperti batik yang memiliki permintaan yang kuat di pasar internasional. Selain itu, hasil pertanian seperti kopi dan produk perkebunan lainnya juga diekspor ke berbagai negara. Kabupaten Karanganyar juga menjadi pusat distribusi untuk produk-produk lokal yang melibatkan impor berbagai barang dari berbagai wilayah. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Dengan terus meningkatnya permintaan produk-produk khas Karanganyar, potensi perdagangan ekspor dan impor di kabupaten ini terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jawa Tengah. Pertama ialah apa sih Pak peran dan tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam mengatasi ataupun bertanggung jawab dalam kegiatan ekspor impor yang ada di wilayah Karanganyar sendiri? Jadi perkenalkan, kami dari bidang perdagangan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar. Jadi di bidang kami di perdagangan ini salah satu tusinya adalah terkait dengan pembinaan untuk ekspor dan impor. Nah, selama ini kami ini adalah bisa dibilang sebagai fasilitator terkait menjembatani produk-produk UKM yang ada di Kabupaten Karanganyar yang memang layak ekspor, punya kualitas yang baik untuk kita, ya istilahnya kita bantu untuk bisa dipasarkan di pasar luar negeri. Nah, itu bentuknya macam-macam, nanti bisa dijelaskan juga. Mungkin bagaimana sih Pak Dinas Perdagangan mendukung pelaku usaha lokal dalam meningkatkan ekspor impor produk mereka? Ya, selama ini kita melakukan pendampingan. Jadi kita ada kegiatan semacam pendampingan, kemudian penggalian potensi produk-produk yang memang layak secara baik kualitas dan kuantitas, karena untuk ekspor ini kuantitas juga perlu dipertimbangkan. Artinya biasanya buyer itu kan pembeliannya nggak hanya sekali. Nah, itu mereka punya target waktu. Nah, kuantitas juga menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Makanya selama ini kita melakukan pendampingan, sosialisasi bersama dengan pihak cukai juga seperti itu. Dan juga dalam proses perdagangan terjadi dan terdapat beberapa hambatan. Mungkin bisa disebutkan hambatannya itu apa saja dan bagaimana cara Dinas Perdagangan tersendiri untuk bisa mengatasinya? Ya, hambatan yang paling banyak itu adalah ini, ilmu ya. Jadi banyak pelaku KM yang sebetulnya produknya bagus, tapi manakala mau merambah ke pasar ekspor misalkan, itu masih bingung karena kalau kita lihat prosedur untuk ekspor itu kan panjang ya. Jadi itu ya kadang menghambat. Jadinya dengan kondisi saat ini beberapa produsen istilahnya itu kadang ada yang istilahnya memakai jasa semacam, mungkin kalau kita makelar ya, tapi itu perantara ekspor juga bisa seperti itu sekarang. Makanya ya upaya kita lebih ke sosialisasi terkait dengan ilmu untuk
tata cara ekspor dan sebagainya itu juga kita lakukan untuk para UKM kita gitu. Baik, lalu terkait dengan perdagangan sendiri kan pastinya ada izin nih Pak, izin untuk Ya. melakukan ekspor. Nah, Ya. bagaimana sih Pak mekanisme izin untuk melakukan ekspor tersebut, dan mungkin adakah rencana untuk menyederhanakan ataupun mempercepat izin melakukan ekspor? Ya. Untuk kami di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten itu untuk kewenangan izin memang itu tidak ada. Artinya izin yang seperti misalkan surat asal ya, surat asal itu kan dari provinsi. Nah itu nanti pengurusannya langsung ke provinsi. Jadi kita lebih kalau di daerah memang untuk perizinan karena itu ada pendelegasian khusus ke MPP di Kota Surakarta, Solo Raya itu kan memang jadi satu di sana. Nah itu semua perizinan di sana. Kita lebih kepada apa ya, mendorong, membina untuk teman-teman UKM yang terkait perizinan juga ya biasanya juga kita bantu untuk bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat Anda sebutkan sebagai pencapaian utama Dinas Perdagangan dalam mendukung ekspor dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, kami punya beberapa data ya. Jadi seperti terkait dengan apa usaha-usaha produksi ekspor itu seperti UKM agro yang menembus ekspor ini kita bisa sebutkan. Ini ada produk minyak atsiri ya di Gondang Rejo misalkan, ini Sailendra Bumi Investama, ini produk minyak atsiri asalnya dari Gondang Rejo. Kemudian bisa kita sebutkan kembali ada minyak atsiri dari Colomadu yaitu perusahaan Rafif Crop ini. Kemudian ada juga abon sayur dari Jateng, ini juga dengan nama The Vegan. Kemudian ada juga benih melon dari Karangpandan oleh Pak Mulyono, ini juga ekspor ini. Kemudian ada juga permen jahe dari Karanganyar dengan perusahaan Indo Tropical. Ini beberapa yang dari Karanganyar sudah go ekspor ini ya, masih ekspor seperti itu. Okay. Dan selanjutnya, bagaimana upaya kerjasama internasional membantu dalam memfasilitasi ekspor produk lokal? Kerjasama internasional kita saat ini kita ada kolaborasi dengan FTA ya. FTA itu Free Trade Agreement, itu ada cabang, jadi dia itu dari Undip ya, kerjasama dengan Kementerian Perdagangan di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi itu. Jadi mereka membantu untuk mensosialisasikan, membantu advokasi dan sebagainya terkait dengan perdagangan bebas. Dan salah satunya ekspor. Nah itu salah satu yang bisa kita sampaikan di sini. Ya. Bagaimana Dinas Perdagangan mendukung pemahaman pelaku usaha tentang prosedur dan regulasi ekspor impor? Ya, kita beberapa kali sudah mengadakan bimbingan teknis ya ke pelaku UKM terkait dengan prosedur-prosedur ekspor, syarat-syarat dan sebagainya, yang kita juga kerjasama dengan Bea Cukai. Ya intinya mensosialisasikan itu sudah kita lakukan, yaitu salah satu upaya kita. Gitu. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa ekspor dan impor di wilayah ini berjalan lancar dan sesuai peraturan? Ya, yang jelas pembinaan ya. Kita saat ini pembinaan ke pelaku KM berjalan, artinya salah satu tusi kita memang di situ ya, membina, memfasilitasi sehingga para pelaku itu memahami apa dan bagaimana terkait dengan ekspor, sehingga otomatis mereka pun juga akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, untuk beberapa perizinan ya terkait dengan produk-produk startup ekspor lah ya istilahnya. Yang jelas kalau terkait dengan produk
makanan itu jelas ada halal ya, juga ke PIRT, POM, kemudian ada juga HAGI dan sertifikat lain yang memang sesuai dengan negara masing-masing pengguna ya di luar negeri. Ada FDA, HACCP dan sebagainya. Seperti itu kalau terkait dengan syarat-syarat izinnya. Selanjutnya, bagaimana dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor lokal ini, Pak? Kalau dampak pertukaran nilai uang itu memang pasti berdampak ya. Tapi kalau kita sebagai eksportir ya, mungkin UKM kita eksportir sebetulnya malah diuntungkan karena harga jual kita lebih tinggi gitu ya kan, karena rupiah walaupun rupiah anjlok kan mereka menerima dolar soalnya yang dibayarkan dolar gitu. Jadi mereka lebih untung sebetulnya kalau itu dari dengan hitungan dolar ya, dirupiahkan gitu kalau memang rupiah lah kayak sedang turun gitu. Kemudian bagaimana peran teknologi informasi dan e-commerce dalam meningkatkan akses pelaku usaha lokal ke pasar global, Pak? Ya, e-commerce ini salah satu yang sangat berperan ya, sangat membantu pelaku UKM kita, karena dengan adanya media e-commerce ini mereka lebih mudah menawarkan produk mereka baik ke dalam negeri atau luar negeri, sehingga itu sangat membantu, sangat-sangat membantu para pelaku UKM kita ya. Kemudian apa program dukungan yang tersedia bagi pelaku usaha yang ingin memulai ekspor, Pak? Program kita seperti kalian sebutkan memang karena kita ini di daerah kewenangannya lebih pada pembinaan dan sebagai fasilitator ya, kita mendorong melalui bimbingan teknis seperti itu ya, pelatihan, sosialisasi yang kita kerjasama juga dengan Bea Cukai, dengan provinsi untuk mereka para UKM yang memang sudah punya daya saing untuk bisa meningkat level ke ekspor. Jadi itu seperti itu. Kemudian apa peran atau saran pesan atau saran Bapak untuk mahasiswa dan pelaku usaha lokal yang tertarik untuk terlibat dalam perdagangan internasional? Ya, ekspor ini sesuatu yang tantangan sebetulnya, karena produk kita bisa dikatakan kalau dibandingkan dengan luar negeri tidak kalah baiknya, sehingga ini menjadi peluang untuk para generasi muda untuk bisa mengembangkan produk-produk yang memang baik, produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pasar internasional, sehingga peluang itu perlu kita ambil untuk khususnya generasi muda, dan memang itu butuh kreativitas dan sesuatu yang memang dorongan semangat yang juga harus tinggi gitu, juga seperti itu. Jadi khususnya di Karanganyar ini memang kami di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai program rutin, yaitu pameran produk-produk UKM unggulan, yaitu salah satunya kita berupaya untuk menggali potensi yang ada di Karanganyar, produk-produk yang memang bisa layak jual dan naik level ke pasar internasional. Nah, ini bagi para pelaku UKM, bagi para generasi muda, ayo kita semangat untuk bisa menggali semua potensi yang ada di khususnya di Karanganyar ataupun di Solo Raya ini untuk bisa naik level, bisa dikenal di dunia internasional, karena dengan teknologi, dengan berbagai media sekarang ini bukan sesuatu yang mustahil kita bisa mencapai level yang lebih tinggi untuk produk-produk kita.